semuanya. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Antropologi Politik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Alif Ayuba dan teman saya yaitu Hansal Alif, Merabella, Davari Fadri, Dimas Aditya, dan Sarah Ajija akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kekuasaan Politik dalam Budaya Jawa. Tapi sebelum masuk ke materi yang akan kami bawakan, di sini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Pengertian kekuasaan akan dibacakan oleh teman saya. Nah, sebelum masuk materinya, apa sih itu kekuasaan? Kekuasaan merupakan suatu konsep hubungan sosial yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, komunitas, negara, dan umat manusia lainnya. Jadi, sebenarnya tanpa kita sadari, kekuasaan itu ada di sekitar kita sehari-hari. Nah, seperti definisinya, kekuasaan merupakan suatu hubungan. Hubungan itu pasti ada memiliki dua orang pihak di dalamnya. Baiklah, setelah itu kita langsung masuk ke dalam materi pembahasan. Budaya politik Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa yang besar di Kepulauan Indonesia. Mereka tinggal di bagian timur dan tengah Pulau Jawa, hampir setengah dari total penduduk Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya model budaya dominan, yang berasal dari etnis dominan, yaitu suku Jawa. Perlombaan semacam ini sangat menambah sikap, perilaku, dan orientasi politik pemerintah. Secara politis, hal ini dapat menimbulkan ketidaksepakatan antara ras Jawa dan ras lain. Masyarakat Jawa biasanya merupakan masyarakat hierarkis. Stratifikasi sosial tidak didasarkan pada atribut sosial materialisme, tetapi pada perolehan kekuasaan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan politik dan sosial antara kelompok pemegang kekuasaan yang biasa disebut priai dengan masyarakat kelas bawah. Kelompok priai terdiri dari bangsawan, keluarga, dan keturunan Raja Jawa. Kekuasaan dalam budaya Jawa pada dasarnya bersifat spesifik, tetap dalam skala asal-muasal, dan tidak mempersoalkan legitimasi. Dalam hal ini, mereka lebih mengandalkan bagaimana cara menghimpun kekuasaan daripada menjalankannya. Orientasi politik mereka juga seringkali monoton, hanya memusatkan perhatian pada pemusatan dan pemeliharaan kekuasaan, daripada memusatkan perhatian pada tujuan dan sifat kekuasaan, yaitu bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pemimpin. Dalam budaya Jawa kuno, cara memperoleh kekuasaan melalui monarki seringkali bersifat dinamis, dan mereka masih menggunakan cara-cara seperti media. Raja sebagai kekuatan kosmis. Raja atau ratu dalam dunia Jawa adalah seseorang yang memusatkan sesuatu kekuatan yang besar pada dirinya sendiri. Sebagai orang yang paling sakti, dan kekuasaan hanya ada pada dirinya dapat disimbolkan seperti sebuah kaca pembesar yang memusatkan cahaya matahari dan mengarahkannya ke bawah. Kesaktian sang raja diukur dari besarnya monopoli kekuasaan yang dipegangnya. Kekuasaan yang besar diperlihatkan dari besarnya wilayah kekuasaan, dan semakin eksklusif segala kekuatan dalam kerajaan berasal daripadanya. Tata cara pergantian kepemimpinan. Kekuasaan dalam pandangan Jawa bersifat metempiris, sehingga cara memperolehnya pun tidak dengan cara-cara empiris. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan pemusatan tenaga kosmis, bukan dengan melihat hasil kekayaan, keturunan, atau lainnya. Tenaga kosmis tersebut tidak dapat begitu saja diperoleh. Cara lain yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan kekuasaan yaitu: 1. Memutuskan kesekten kekuasaan kosmis dalam dirinya sendiri. 2. Melakukan tapa atau puasa. 3. Mengurangi makan. 4. Tidur dan berpantang seksual. 5. Dan semedi. Peranan ngelmu kesampurnaan. Laku tapa berata dan ngelmu kesampurnaan adalah cara atau syarat untuk mencapai pencerahan ini. Selain itu, melalui praktik dan praktik, diharapkan para penguasa dapat membangun stabilitas di kerajaan dan pemerintahannya. Keberhasilan raja sebagai mediator makro dan mikro akan melahirkan kerajaan yang bebas dari ancaman musuh. Perperangan, kekeringan, penyakit, kelaparan, dan bencana alam. Tanpa wahyu, penguasa tidak akan menjadi mediator kedua alam semesta. Inilah mengapa raja memiliki kekuatan absolut. Hidup selaras dengan alam dan manusia merupakan perilaku yang sangat penting. Bangun keadaan harmoni dan harmoni.
hidup harmonis. Sumber-sumber simbolik yang mendukung kekuasaan raja. Untuk menjaga kestabilisan raja atau penguasa, perlu terus berkomunikasi dengan dunia supernatural atau supernatural tanpa kekuatan. Ketika tujuan ini tercapai, orang mengira bahwa seseorang memiliki kemampuan atau kestabilan untuk mengendalikan lingkungan sekitarnya. Pemahaman tentang hal tersebut disebabkan oleh pengaruh kosmologi dan komunikasi dilakukan dengan cara mempersembahkan korban ke tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti makam nenek moyang, makam Ratu Laut Cina Selatan, dan Gunung Merapi, Gunung Lalu, Hutan Merbabu, dan Keredana di utara Surabaya dan Yogyakarta. Semua ini bertujuan untuk memperluas kekuatan spiritual raja. Selain tempat sakral tersebut, benda sakral tersebut juga memainkan peran penting dalam kekuasaan raja. Selanjutnya, kekuasaan Jawa, masalah wahyu, dan tanda-tanda adi duniawi lainnya. Sumber pemikiran kekuatan Jawa supernatural merupakan sumber super experience, seperti hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal misterius, seperti wahyu. Kekuatan spiritual yang dianggap ada di pusaka dan di tempat-tempat yang dianggap sakral. Cara mendapatkan dan mengumpulkan kekuatan juga dilakukan melalui sarana spiritual. Kekuatan yang lebih tepat disebut kesaktian tidak diperoleh melalui teknologi modern, tetapi melalui meta-empirisisme spiritual. Salah satu sumber kekuatan terpenting adalah pencerahan wahyu. Wahyu adalah sumber utama legitimasi kekuasaan karena tanpa wahyu tidak ada artinya semua. Mayor dan pendukung mengetahui hal ini. Untuk meraih kekuasaan yang harus didalui dengan mendapatkan wahyu, seseorang harus berusaha keras secara spiritual, yaitu dengan melakukan laku dan tapa brata yang sungguh-sungguh. Hal-hal wajib yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam budaya politik Jawa. Hal yang penting seorang penguasa hendaknya memiliki sifat astabrata, yaitu dana yang tidak terbatas atau kedermawanan, sifat Batara Endra, kepala semua dewa bawahan, kemauan untuk menekan semua kejahatan, sifat Dewa Maut Yama, berusaha membujuk dengan ramah dan tindakan yang bijaksana, sifat Dewa Matahari Surya, kasih sayang, sifat Batara Chandra, pandangan yang teliti dan pikiran yang dalam, sifat Dewa Angin Bayu, kedermawanan dalam memberikan harta dan hiburan, sifat Dewa Harta Dunia Kuera, kecerdasan yang tajam dan cemerlang dalam menghadapi kesulitan macam apapun, sifat Dewa Laut Baruna, keberanian yang berkobar-kobar dan tekad yang bulat dalam melawan. Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa. Kerajaan-kerajaan yang pertama berkembang di Indonesia yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Pengaruh agama Hindu mencapai Kepulauan Nusantara sejak abad pertama. Pada abad keempat, kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kalingga di Jawa Tengah, termasuk di antara kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah Mataram, yang terkenal karena membangun candi Prambanan yang megah, diikuti oleh kerajaan Kediri dan Singasari. Penerapan konsep kekuasaan Jawa pada masa pemerintahan raja-raja. Kekuasaan Jawa pada masa pemerintahan Raja-Raja Mataram. Kerajaan Mataram merupakan salah satu contoh kerajaan bercorak Islam di Jawa. Kekuasaan kerajaan Mataram Islam ini sangatlah besar di mata rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan Raja-Raja Mataram bersifat absolut. Rakyat sangat mengakui bahwa raja merupakan pemilik segalanya, baik itu harta, benda, maupun manusia. Sehingga apa yang diinginkan dan diperintahkan raja kepada rakyatnya harus menaatinya. Karena raja memiliki kuasa yang besar yang disebut dengan istilah wenang wisesa ing sanagari, yang artinya berwenang tertinggi di seluruh negeri. Dalam pewayangan, kekuasaan yang besar dikatakan sebagai Gung Bintanetara, Baung Denda Anyakrawati, yang artinya sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Konsep keagung binataraan ini menjadi konsep kekuasaan Jawa yang dikembangkan di kerajaan Mataram. Konsep Gung Binatara menjelaskan 3 macam wahyu
yang menjelaskan posisi raja di kerajaan. Yang pertama, Wahyu Nubuwah menempatkan sultan atau raja sebagai wakil Tuhan. Yang kedua, Wahyu Hukumah, raja merupakan sumber segala hukum yang menggambarkan kekuasaan raja atau sultan yang memiliki hak absolut. Yang ketiga, Wahyu Wilayah, raja memiliki kekuasaan memberikan rasa aman, nyaman, sejahtera, dan perlindungan kepada rakyatnya. Adanya konsep ini menjadikan raja memiliki kekuasaan yang absolut atau mutlak. Salah satu ciri dari konsep agung binataraan yang diterapkan di Kerajaan Mataram yaitu adanya penggunaan gelar penembahan, sunan, atau sultan yang diikuti dengan kalimat Senapati Inglaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Raja-raja Mataram atau dinasti Mataram yang mendukung atau memandang kekuasaan merupakan suatu yang tunggal dan utuh. Hal tersebut memiliki arti bahwa kekuasaan itu tidak boleh bersaing dan tidak terbagi-bagi, serta menyeluruh, tidak hanya mengenai satu bidang tertentu. Kekuasaan raja dianggap seperti kekuasaan dewa, sehingga raja akan mendapat pujian dari rakyat yang menjadi kaulahnya, penghormatan dan pujian yang tinggi bagi raja, menjadikan raja digambarkan sebagai sosok yang manusia luar biasa yang memiliki kesaktian. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah jika menganalisis suatu politik dalam budaya Jawa itu sangatlah tidak jelas karena banyak budaya Jawa mempunyai politik budaya Jawa yang berbeda-beda. Dan banyak orang ketika melihat sisi politik dalam budaya Jawa selalu mengidentikan dengan hal yang berada di keraton. Padahal tidak hanya dalam keraton saja yang dapat menggambarkan suatu politik dalam budaya Jawa. Banyak macam politik yang berkaitan dengan budaya Jawa. Banyak aspek yang mempengaruhi keputusan dalam berpolitik menurut budaya Jawa. Dalam adatnya sendiri, terdapat lapisan aspek yang abstrak dan luas, juga konkret dan terbatas. Pengarahan tentang budaya politik Jawa juga termaksud yang monoton, dengan hanya memusatkan kepada pemeliharaan kekuasaan, daripada menunjukkan sifat dan tujuan dari kekuasaan tersebut. Budaya politik Jawa juga masih terikat dengan konsep spiritual atau supernatural, yang masih kental dengan menyatakan penguasa adalah mediator kedua alam semesta. Inilah mengapa raja memiliki kekuatan dikatakan absolut. Penguasa juga dikaitkan dengan sumber-sumber simbolik yang mendukung kekuasaannya. Akan tetapi, banyak juga yang mengambil beberapa unsur budaya ini yang diterapkan di masa modern dengan cara menganalisis bagaimana para penguasa dalam membuat keputusan di masa-masa itu. Pada akhirnya, budaya politik Jawa merupakan suatu cara berpolitik yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dan menarik, karena dalam berpolitik mereka menggunakan adat dan budaya untuk menentukan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.